Yo, what's up guys? Balik lagi bersama saya Yusuf Kurnianto di channel Nihon Anime. Oke, hari ini kita bakalan bahas tentang kabar yang lagi hangat, tentang kenapa Shopee Pay Later dinonaktifkan sama Shopee karena terlambat bayar ya. Nah, jadi Shopee Pay Later itu adalah fitur dari Shopee yang memungkinkan kita belanja dulu, bayarnya nanti. Tapi ada dampaknya ya juga kalau kita telat bayar. Jadi simak terus ya. Jadi gini ya. Oke, Shopee Pay Later itu kayak temen yang kita ngasih kesempatan ya buat belanja dulu tapi harus bayar langsung ya. Asik banget ya buat kita yang suka belanja tapi ya mungkin belum punya duitnya ya guys ya. Nah, oke, biasanya kita itu pilih mau bayar dengan beberapa hari, beberapa minggu ya, sesuai yang sudah ditentukan ya. Tapi sayang belakang ini ya banyak yang terlambat bayar ya. Dan akhirnya Shopee mengambil keputusan buat nonaktifkan fitur ini ya. Nah, ini biasanya terjadi pada beberapa orang ya guys ya, yang mungkin dimana pernah terlambat untuk membayar ya guys ya. Nah, oke. Jadi di sini kita perlu tahu ya sebenarnya dampak yang orang-orang terlambat ini seperti apa ya. Nah, oke. Nah, sebenarnya ya fitur ini sebenarnya membantu banget ya guys ya. Karena bisa bikin belanja itu lebih fleksibel tanpa perlu mikirin duit sekarang juga ya. Ya, kita bisa nyicil atau bayar bulan depan gitu ya contohnya. Tapi ya kalau kita telat bayar bisa-bisa malah jadi masalah buat kita sendiri. Jadi nggak ada salahnya sih ya guys ya buat kita lebih aware lagi sama tanggung jawab kita kalau udah pakai fitur ini. Nah, jadi alasannya kenapa ya Shopee Pay Later ya, Shopee pinjam ya dinonaktifkan ya. Nah, sebenarnya ada hubungannya sama kebijakan internal dari Shopee. Mungkin mereka lihat ada risiko yang lebih besar kalau terlalu banyak penggunakan telat bayar. Jadi akhirnya mereka putusin buat nonaktifin ya sementara fitur ini kepada user-user tertentu yang mungkin pernah telat bayar. Kita bisa mengerti juga sih ya, mereka juga punya bisnis dan keuangan mereka sendiri yang perlu mereka jaga ya. Nah, buat kita sebagai pengguna ini bisa jadi pelajaran buat lebih hati-hati lagi ya. Ya, kita harus lebih disiplin ya dan tanggung jawab dalam mengatur keuangan kita. Apalagi kalau kita udah pakai fitur Shopee Pay Later ya, bukan cuma soal belanja, tapi juga soal cara kita ngatur duit untuk utang kita sendiri ya guys ya. Nah, gimana sih dampak yang dinonaktifkan Shopee Pay Later buat kita? Ya pastinya ada bakalan kangen lagi ya dengan kemudahannya. Teman-teman pasti kangen ya. Biasanya yang beli menggunakan Shopee Pay Later di Shopee, nah sekarang udah nggak bisa lagi ya. Nah, mungkin sedikit disayangkan ya guys ya. Ya, tapi di sisi lain ini juga membuat kita memiliki kesempatan ya buat belajar lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan ya. Oke, mungkin kita juga bisa mencari alternatif lain ya guys ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita atau mulai mikirin cara lain buat nabung atau bayar ya dan belanjaan kita ya. Oke. Nah, contoh kan ada yang lainnya, contohnya Tokopedia, Lazada dan sebagainya ya. Nah, jadi nggak cuma itu ya guys ya. Kalau dinonaktifkan Shopee Pay Later ini juga jadi pengingat ya buat kita semua tentang pentingnya disiplin dalam mengatur keuangan pribadi. Kita juga bisa belajar dari pengalaman ini ya agar jadi lebih aware ya tentang resiko-resiko yang bisa kita hadapi kalau kita asal-asalan ya dalam mengatur uang ya atau utang ya atau belanja online ya. Nah, jadi guys, kesimpulannya dinonaktifkan Shopee Pay Later karena terlambat bayar ini memang mengajarkan kita banyak hal ya, mulai dari tanggung jawab dalam mengelola utang hingga pentingnya memahami aturan dan kebijakan dari platform yang kita gunakan. Kita sebagai konsumen juga ya perlu adaptif ya sama perubahannya karena dunia e-commerce itu dan keuangan itu sangat dinamis banget ya. Oke, semoga video ini bisa memberikan insight ya dengan pengajaran yang berguna buat
kalian semua ya. Jangan lupa guys ya buat share pendapat kalian di kolom komentar ya, dan pastikan untuk like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan konten-konten yang menarik lainnya dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Bye bye.